Selamat datang dan kembali lagi di channel kita, tempat kita membedah tuntas pertarungan taktis para raksasa Eropa dengan kesoktahuan gua. Kali ini kita bakalan bahas Barcelona yang menggulung dan membantai Real Betis. Ya, 8 gol, sebuah pertarungan sejati di pertandingan kali ini. Bayangin, 8 gol bro. Real Betis 3, Barcelona 5. Angka-angka ini bukan hanya statistik, ini adalah permainan dari kekacauan taktis yang indah. Pertarungan kecepatan melawan penguasaan. Dan malam di mana seseorang pemain yaitu hiu ompong, Ferran Torres, itu mengubah air mata keraguan menjadi selebrasi hat-trick yang memukau. Tim asuhan Manuel Pellegrini, Real Betis, itu datang dengan formasi 4-3-3 yang agresif. Berusaha memanfaatkan kecepatan Anthony, dan kecerdasan Chucho Hernandez. Nah, di sisi lain, Hansi Flick itu dengan skema andalannya yaitu 4-2-3-1. Membuat kejutan dengan menempatkan wonderkid Swedia yaitu Ronny Bargi sebagai starter di sayap kanan. Pertanyaannya, bagaimana Real Betis itu bisa unggul lebih dulu lalu ambruk diterjang 4 gol cepat sebelum jeda? Ya. Dan apa yang terjadi di babak kedua ketika Real Betis bangkit tetapi sudah terlambat? Itu pertanyaannya. Ya, dan itu bakalan kita bahas juga. Oke, biar gak lama-lama, langsung aja kita mulai ke pembahasannya. Ya, pertandingan itu dibuka dengan Real Betis yang menerapkan strategi yang jelas, yaitu agresi dan transisi cepat. Pelatih Manuel Pellegrini itu memasang Abde, Anthony, dan Chucho Hernandez di lini serang dengan formasi 4-3-3 mereka. Dengan tujuan utama itu mengganggu build up dari jantung pertahanan Barcelona. Ya kan? Mereka tidak mencoba menekan tinggi secara konsisten, melainkan menunggu momen yang tepat. Menunggu momen yang tepat di tengah lapangan, khususnya saat gelandang bertahan Barcelona yaitu Eric Garcia menerima bola begitu. Nah, gol pembuka Real Betis ya, yang dicetak oleh God Anthony di menit ke-6, masih pagi, ini adalah contoh sempurna bagaimana strategi mereka bekerja. Dan gol ini itu lahir dari transisi cepat setelah Real Betis itu memenangkan duel di lini tengah. Umpan terobosan membelah pertahanan tinggi Barcelona, mengekspos ruang antara fullback Jules Koundé dan center back Pau Cubarsí ya. Anthony itu dengan kecepatan eksplosifnya berhasil memanfaatkan ruang tersebut sebelum melepaskan tembakan klinis. Itu adalah pukulan telak yang yang menguji mental pemain-pemainnya Barcelona. Namun reaksi Barcelona di bawah asuhannya Hansi Flick itu sangat sungguh luar biasa. Kenapa? Mereka tidak panik. Sebaliknya mereka meningkatkan tempo dan memanfaatkan celah taktis yang ditinggalkan oleh high press-nya Real Betis yang yang tidak terorganisir dengan baik begitu. Nah, dalam waktu kurang dari 10 menit skor berubah dari 1-0 itu menjadi 1-2. Ferran Torres adalah katalisnya. Gol pertamanya ya, gol penyama kedudukan itu adalah hasil dari pergerakan cerdas Ferran Torres di kotak penalti Real Betis saat Koundé melakukan overlap di sisi kanan.
Nah, Real Betis itu terlalu fokus menutup Lamine Yamal dan Ronny Bargi, meninggalkan Ferran Torres bebas di tengah, ya kan? Nah, cutback Konde itu langsung disambar oleh Ferran Torres. Hanya 3 menit berselang, gol kedua Barcelona datang lagi, bro. Dan ini adalah bukti bahwa Hansi Flick itu memenangkan duel taktis di sayap kanan. Ronny Bargi yang merupakan kejutan starter itu memberikan umpan silang yang akurat yang disambut oleh Ferran Torres yang tadinya hiu ompong sekarang ada taringnya. Nah, di momen ini itu terlihat jelas bahwa Real Betis itu gagal mengantisipasi pergerakan dan sinergi antara Ronny Bargi, Yamal, dan Ferran Torres. Nah, back kiri Betis yaitu Aitor Ruibal ya yang di kanan dan Gomez di kiri. Sayap Barcelona itu terlalu dominan, makanya dia kalah mulu. Nah, gol ketiga Barcelona oleh Ronny Bargi di menit ke-32 itu semakin menegaskan kelemahan Real Betis dalam menjaga kedalaman dan marking di area kanan pertahanan mereka begitu. Nah, pemain muda ini itu melepaskan tendangan keras dari sisi kanan sudut sempit yang bersarang di gawangnya Real Betis, yaitu yang dijaga oleh Valles. Betis dalam upaya mereka untuk menyerang balik itu meninggalkan ruang yang terlalu sangat besar di belakang gelandang pivot mereka yaitu Makroka, ya kan? Yang membuat Barcelona itu sangat leluasa melakukan serangan balik cepat dengan umpan vertikal yang mematikan begitu. Nah, babak pertama itu ditutup dengan skor telak yaitu 4-1 atau 1-4. Nah, sebuah pertunjukan dominasi penyerang yang mengagumkan kan. Nah, tetapi juga cerminan dari kerapuhan defensif Betis ini perlu disorot juga di babak pertama. Faktor kunci dalam dominasi babak pertama Barcelona, terutama setelah kebobolan, itu terletak pada sinergi sayap kanan yang baru dan cerdik juga gitu. Dikombinasikan dengan kendali lini tengah yang absolut. Hansi Flick itu mengambil resiko besar dengan memainkan Ronny Bargi dan Lamine Yamal secara simultan ya, menciptakan segitiga serangan yang dinamis dan sulit diprediksi juga begitu. Ronny Bargi sebagai pemain berkaki kiri yang bermain di sayap kanan ya kan, itu sering memotong ke tengah untuk mencari ruang tembak atau memberikan umpan. Sementara itu Lamine Yamal yang juga berkaki kiri memiliki kebebasan bergerak lebih dalam atau bertukar posisi bersama Ronny Bargi, memaksa fullback Real Betis untuk membuat keputusan yang salah ya, mengikuti Yamal ke tengah atau tetap di posisi aslinya gitu dan membiarkan Ronny Bargi itu leluasa. Nah, kebingungan ini itu dimanfaatkan secara brutal. Gol kedua dan ketiga Barcelona ini adalah hasil langsung dari skema ini loh. Nah, di lini tengah pasangan Pedri dan Eric Garcia yang dimainkan sebagai double pivot itu menunjukkan kedewasaan luar biasa. Ya meskipun Real Betis berusaha menekan ya kan. Pedri itu berperan sebagai metronom tim lah ya. Tingkatan akurasi umpan yang mendekati sempurna dan kemampuannya untuk berputar dari tekanan lawan memastikan bola selalu bergerak cepat dan vertikal. Itu Pedri. Nah, Eric Garcia dalam peran pivotnya itu berfungsi lebih sebagai quarterback lah ya. Di belakang ya, mendistribusikan bola ke flank dengan cepat begitu. Menghindari kemacetan di area tengah yang diisi oleh Makroka dan Fornals begitu. Itu Eric Garcia. Namun
Tidak ada yang lebih menentukan selain malam magicnya dari hiu ompong, yaitu Ferran Torres. Ferran Torres tidak hanya mencetak gol, ia memainkan peran taktis sebagai false nine yang sangat efektif. Dia jarang terpaku di antara dua back Real Betis ya. Dua back tengahnya Real Betis. Sebaliknya, ia tuh sering bergerak mundur ke ruang antara lini tengah dan pertahanannya Real Betis. Nah, pergerakan ini itu mengacukan marking Betis, mengacaukan markingnya Real Betis begitu. Ketika salah satu center back Betis antara Nathan atau Bartra mengikutinya, ya, akan tercipta ruang besar di belakang yang bisa diisi oleh Ronny Bargi atau Marcus Rashford yang bermain di sayap. Nah, yang bergerak diagonal begitu. Nah, jika center back tidak mengikutinya, ya kan, Ferran Torres itu memiliki waktu dan ruang untuk berbalik dan menghadap ke gawang, ya, menghadapi ke gawang gitu. Gol keempat Barcelona di penghujung babak pertama itu adalah puncaknya yang melengkapi hat-tricknya Ferran Torres. Gol ini kembali menunjukkan ketidakmampuannya Real Betis untuk menutup ruang di area berbahaya. Nah, keunggulan 1-4 atau 4-1 saat jeda ini adalah skor yang sepenuhnya sangat adil kalau menurut gua. Mencerminkan dominasi Barcelona dalam penguasaan bola. Kurang lebih sekitar 60%. Dan yang lebih penting nih, yang paling penting itu superioritas. Superioritas dalam memanfaatkan kesalahan taktis lawan. Hansi Flick itu berhasil membuat timnya memanfaatkan kesabaran di lini tengah dan kecepatan yang sangat brutal di sepertiga akhir. Nah, Real Betis itu memulai pertandingan dengan keberanian menyerang, tetapi dihentikan oleh eksekusi taktis Barcelona yang nyaris sempurna di babak pertama. Memasuki babak kedua, Manuel Pellegrini itu segera melakukan penyesuaian taktis yang signifikan. Ia memasukkan Does, sang pengganti yang menggantikan Altamira. Betis itu mengubah pendekatan mereka dari high press yang beresiko menjadi skema yang sedikit lebih konservatif namun lebih solid gitu loh. Nah, fokus pada kontrol bola yang lebih lama dan serangan balik yang terstruktur begitu. Perubahan ini itu membuat permainan Real Betis menjadi lebih tenang dan secara perlahan itu mereka mulai mendapatkan kembali pijakan di lini tengah. Nah, di sisi Barcelona, Hansi Flick itu tampak menginstruksikan timnya untuk mengendalikan tempo dan menghemat energi setelah unggul telak 4-1 ini. Dan ini adalah langkah yang logis, tetapi beresiko begitu. Barcelona mulai mengurangi intensitas pressing mereka dan lebih banyak mengoper bola di area tengah. Nah, pergantian pemain di awal babak kedua seperti masuknya Andres Christensen menggantikan Alejandro Balde ini juga menunjukkan niat untuk memperkuat lini belakang. Ya, meskipun tempo menurun, Barcelona tetap efisien. Begitu. Gol kelima mereka di menit ke 65 ya. Itu melalui penaltinya Yamal setelah handball dari Marc Bartra. Ya, itu menunjukkan bahwa serangan balik mereka itu masih mematikan ya dari Barcelona. Gol ini itu terasa seperti paku terakhir di peti mati harapan Real Betis lah ya. Skor 1-5 ini adalah margin yang sangat nyaman. Namun yang menarik untuk dibedah ya, ini adalah bagaimana Real Betis itu berhasil mencetak 2 gol hiburan di akhir pertandingan. Ya, gue bakalan bahas.
Nah, 2 gol ini di menit ke 85 oleh Diego Llorente dan penalti Cuco Hernandez di injury time bukanlah kebetulan, bro. Ini adalah sinyal bahaya bagi Barcelona, ya. Sinyal bahaya taktis bagi Barcelona. Setelah unggul jauh, Barcelona itu melakukan kesalahan yang sering terjadi pada tim-tim besar, yaitu relaksasi defensif. Mereka mengendurkan tekanan, menciptakan jarak yang terlalu lebar antara lini tengah dan lini belakang. Dan gol Llorente ini adalah hasil dari set piece dan kemelut di kotak penalti. Namun gol penalti Hernandez adalah paling mengkhawatirkan. Pelanggaran oleh Jules Koundé di kotak terlarang itu menunjukkan kurangnya fokus pengambilan keputusan yang buruk di momen-momen akhir. Begitu. Dalam 15 menit terakhir, Real Betis itu memanfaatkan momentum ini dengan mendorong semua pemain ke depan. Dan membuahkan hasil 3-5. Ya, meskipun kemenangan mutlak untuk Barcelona, skor akhir 3-5 itu meninggalkan pertanyaan besar. Ya, apakah Barcelona di bawah Hansi Flick itu masih masih rentan terhadap kelengahan di akhir pertandingan? Itu pertanyaannya. 5 gol ke gawang Betis itu membuktikan membuktikan kekuatan lini serang mereka itu tajam, ya, terutama dengan masterclass-nya Paduka Ferran Torres gitu loh. Ya, hiu ompong tapi sekarang udah ada tariknya. Namun 3 gol yang bersarang di gawang mereka, ya, 2 di antaranya di menit-menit akhir, itu menunjukkan ada pekerjaan rumah besar untuk Hansi Flick dalam hal konsentrasi defensif dan manajemen pertandingan saat sudah unggul jauh, 5-1 unggulnya. Gitu. Nah, kesimpulan dari pembahasan ini, Barcelona memenangkan pertandingan ini karena kepiawaian Hansi Flick mengeksploitasi flank kanan Betis melalui sinergi Yamal, Bargi, dan Jules Koundé, ya. Dieksekusi sempurna oleh ketajaman Paduka Lor Ferran Torres. Real Betis kalah karena high press mereka yang terlalu terbuka dan gagal beradaptasi dengan cepat dengan kecepatan serangan balik Barcelona di babak pertama, begitu. Nah, pertandingan ini adalah pengingat brutal bahwa di La Liga bahkan keunggulan 4 gol itu tidak menjamin ketenangan hingga peluit akhir dibunyikan, begitu loh. Ini adalah pengingat, ya. Ya, mungkin itu aja pembahasan kita kali ini. Agak capek juga ya membahas. Cuman gue seru kalau bahasnya Barcelona tuh seru karena enak aja dilihat. Kalau Barcelona main enak dilihat, ya. Ya, mungkin itu aja. Dan jangan lupa support terus channel gua dengan gimana caranya subscribe dan like video gua semuanya, ya. Dan jangan lupa subscribe. Mungkin itu aja.